Halo, welcome back to my channel Jim Garage. Nih, ini sesudah dipapas yang kemarin karena kan mentok nih, yang ini nih, ya. Sekarang kita pakai karet lilin yang baru nih. Nah, tadi saya udah puter-puter sampai 12 kali lah, 12 kali puteran gitu ya. Jadi dia udah top, udah X in, udah buka paling lebar ya, udah mentoknya. Nah, ini hasilnya nih ya, ini hasilnya tuh, coakannya sudah pas, yang X nya wih tuh dalam juga ya X nya bukanya. Ini kita copotin dulu dari bloknya ya. Kita copotin pistonnya biar biar tidak kaku. Bentar, ini mau nggak mau dipasang sementara, belum dikasih backing ini. Jadi hanya mau ngetes dulu. Jadi ini tadi pasang headnya tanpa packing, yang packing 0,5 mili. Jadi kalau misalnya tambah packing kan otomatis dia nggak sedalam itu ya. Jadi harusnya lebih aman, semoga lebih aman gitu, semoga. Jadi jangan sampai kayak kemarin nabrak klep lagi sampai patah 2 kali. Waduh, PR-nya ribet gitu. 3 kali bongkar ya, tapi harap maklum lah, namanya motor ubahan. Ini juga pistonnya juga kita belum kunci ya, jadi ini masih porsinya seperti ini. Nah, belum dikasih ring piston tuh, belum dikasih ring piston biar geraknya bebas. Nah, ini kita mau copot dulu, klipnya juga belum di ini. Kita copot dulu sebentar. Mau kita lihat sedalam apakah. Nah, ini nih satu lagi nih. Kenapa untuk piston forging ya, pen pistonnya tidak sekeset nih. Pen piston di setangnya, untung nggak kena. Aduh, nih ya. Ini di setangnya, ini gampang loh tuh. Berbeda sama yang bukan forging. Kalau forging agak lebih seret gitu. Nah, ini untuk di sininya juga nih, di setangnya ini juga lebih los. Nah, ternyata mungkin dikasih clearance atau kerenggangannya lebih renggang daripada piston yang bukan forging, karena mungkin ini untuk kompresi tinggi. Jadi besi itu kan, atau aluminium atau apa kan, semakin panasnya semakin tinggi kan otomatis dia akan memuai, membesar. Nah, mungkin kenapa pada saat dingin ini lebih loss. Nah, karena ini kan kompresinya 210, ada yang sampai 11, ada yang sampai 12. Mungkin saat ketika kompresi setinggi itu kan mesin panas banget. Jadi kenapa dikasih renggang? Jadi ketika memuai dia masih ada jarak main. Jadi mesin tetap tetap licin untuk bergeraknya gitu, dibandingkan piston yang non forging atau yang bukan ya. Nah, ini kebetulan saya pakai yang forging juga dari BRT, diulang lagi ya biar enak nih. Tuh, bukan promosi BRT ya, ini pakai yang MX gitu. Pen pistonnya pakai Jet1 yang katanya pin crank hollow, jadi dia punya big end-nya ada lubangnya, jadi lebih ringan gitu. Nah, ini untuk pistonnya nih tuh, ini untuk X-nya. Wih, dalam juga tuh, tapi udah sesuai dengan coakannya, dia nggak mentok. Ini in-nya ya, memang sedikit-sedikit karena kan 2 klep. Ini headnya 2824
BRT juga, nokennya T2 ya, ada di video-video sebelumnya. Nah ini kita akan keringin dulu, tunggu besok sampai kering deh, sampai kayak begini nih. Nah ini uji coba aja. Nah itu sudut kubah head. Ini yang sudah kubah head, yang sudah mengering. Cuman ini kayaknya saya masih kasar ini lilinnya dapatnya yang jelek ini tuh. Ini coba lagi beli lagi. Nah ini posisinya seperti ini. Nah ini, nah tuh kemarin begini posisinya. Cuman karena nunggunya lama ini kering, akhirnya saya coba kopet-kopet tapi akhirnya jadi melintir begini tuh, jadi agak melengkung, jelek ya, maklum masih amatir. Tapi ini prosesnya seperti ini ya untuk sementara waktu. Nanti saya akan timbang Big N, pen Big N yang di sini nih, yang udah saya ganti pakai Jupiter Jet 1, sebeda apa beratnya sama pen 5D9 atau buat Vega Jet Air. Jadi ini 1DY pen pistonnya. Jadi kan kalau ada yang bubut-bubut tuh crankcase-nya dibikin katanya apa sih, rubah torsi, geser torsi atau apa. Nah kan agak ribet dan juga mahal ya biaya. Nah ini sekarang saya mau coba menggunakan pen piston lagi, iya, pen stang piston yang Big N ya, yang di bawah sini nih. Yang di bawah sini saya pakai Jupiter Jet 1, katanya namanya pen crank hollow gitu, jadi ada lubang di tengahnya. Jadi kan kalau seandainya bandulnya dia lebih ringan, jadi otomatis di belakang kan berat, jadi mungkin lebih agak. Tapi kalau saya putar dari sini sih emang agak sedikit, pas naiknya agak zup nonjok begitu ya kayaknya ya. Mungkin membantu untuk secara kompresi torsi atau apa. Nah saya kan belum tahu, ini motor belum nyala, lagi prosesnya di sini. Nah ini baru habis saya bubut, besok saya buka nih, karena ini masih lembek ininya ya, tuh masih lembek. Jadi kalau saya buka nanti ini akan berubah, jadi saya tunggu kering dulu seharian. Ini motor juga agak lama, berminggu-minggu, makanya ngebangun motor lama tuh ya gitu, karena mesti teliti. Kemarin kalau saya nggak coba puter manual kayak begini nih, diputer dari sininya pelan-pelan, mentok. Kalau nggak ini lagi nih bengkok nih, dua nih ya. Untuk sementara sekian segitu dulu ya, nanti saya sambung-sambung, jadi mohon maaf kalau ada sekian segitu dulu. Ini baru habis bersih-bersih memorinya, jadi bisa rekam agak panjang dikit. Oke, thank you for watching. Jika senang, like, subscribe, share, bolehlah bantu teman-teman kalau ada yang pengen oprek-oprek Jupiter Jet New Robot atau Vega Jet Air gitu loh. Jadi kan kalau motor yang katanya murah meriah, yang produk gagal, kalau kita buat main oprekan kan jadi nggak terlalu mahal gitu loh. Nggak, kalau main Matic kan mahal di kirian, sebelum bore up terus gitu repot kan bongkar-bongkar. Nah ini kita main bebek, kembali ke yang dulu, main bebek. Dadah. Ya, ini udah 1 hari lewat, jadi ini tinggal di dia kalau udah kering begini tuh. Nah ini fungsinya tuh kalau pakai lilin, jadi dia bener-bener pas coakannya tuh. Nah tuh, jadi bener-bener, jadi ini sudah aman karena ini 1 mili lebih. Ini nggak pakai packing ya, coakannya juga pas 2824. Oke. Nah ini kan baru enak nih kalau begini tuh ya. Nah ini dia, ini begini. Nah tuh, jadi nggak lari-lari, dia punya payung klepnya. Oke, sekarang kita rakit. Seperti apa nanti suaranya? Saya skip aja lah ya, pasangnya udah pada tahu lah. Nah ini akhirnya sesudah dipasang semua nih.
ya. Piston BRT NMAX dengan piston Fiction 57 mili. Masih cekung dia punya pistonnya di kepala piston. Nah, ini udah melalui proses inrayan dan lain-lain, baru saya berani buat videoin, buat digeber-geber. Karena kalau belum inrayan pasti kan ntar susah untuk digebernya, ntar gancet lagi. Ya, ini kita buat dengar suaranya gimana ya. Sini kali ya. Nanti kita videoin ganti olinya. Ini baru dari tanggal baru 20 hari dari sejak kemarin diposting, dari piston dan perakitan beserta apa kan kita sedikit kita bikin jalur buat klep ya di pistonnya. Oke, kita videoin yang buat ganti oli. Kan saya pakai magnet di baut tap olinya. Nah, ini inrayan, ganti bearing dan lain-lainnya, kita lihat berapa banyak gram yang berhasil ditangkap oleh magnetnya ya. Nah, sekarang kita siap-siap mau ganti oli dan filter oli. Ini kita pakai yang ori aja, 30.000 tergantung tiap daerah ya. Karena saya pernah pakai yang KW, ada di video sebelumnya malah jadi bleber kemana-mana. Ini biasa kunci-kuncinya nanti itu sini. Nah, ini olinya. So, ini kayaknya seal-sealnya kayaknya mesti di. Oh, ini bekas santek. Sekarang kita buka dulu aja. Ini karena masih apa, kita kan pakai magnet nih, ini kan bore up, ini minggu ketiga pas. Kita lihat ya hasilnya olinya, terus gramnya seperti apa. Tuh, ini biarin dulu. Tuh, ini geraknya tuh. Nah, kalau ada yang mau lihat, dia nempel ya. Tuh, gramnya. Nah, ini kalau tanpa magnet, tuh kebayang nggak gramnya yang ikut bersirkulasi di filter oli. Jadi fungsinya magnet ini untuk lebih meringankan beban kerja filter oli. Nah, ini masa-masa inrayan nih. Oh, antara gesekan dinding dan lain-lainnya, lahar atau apa kita nggak tahu. Dan setiap bulan kalau kita ganti akan ada banyak serbuk kayak begini.
Nah sekarang kita bersihin ya, coba ya, kita lihat ya sekotor apa sih. Oh, ini olinya ya. Kita pakai Enduro Racing. Oke. Nah, ini kita tarik. Nah, ini kan bautnya, ini magnetnya. Tuh. Wih, mantap. Nah, ketika kita udah iniin dulu, hilangin dulu nih oli-olinya. Nah, tuh. Geraknya segini banyak. Itu nempel. Lengket. Tuh. Atas bawah. Tuh. Ya kan? Bayang dong. Gramnya seperti apa ini. Wih. Makanya kenapa motor-motor yang pakai filter kalau jarang dirawat filter olinya, merek apapun deh, ini nih paling penting ya. Nah pasti akan ada pertanyaan dong, kok motor dulu nggak ada filter oli kayak motor sekarang? Apakah cuman marketing supaya kita disuruh beli filter oli terus yang harganya juga lumayan kan? Gitu. Sebenarnya sih nggak marketing juga ya, ada lah marketing, cuman nggak seperti itu, sama kayak oli gitu. Nah teknologi dulu ada nggak? Ada yang namanya filter oli yang di bak mesin itu satu, yang di sebelah magnet situ kan ada tuh, cuman kan itu biasanya dibersihin kalau kita ganti kampas kopling atau apa kan. Nah untuk motor matic juga ada di bawah filter saringannya, karena dia ada dua baut, satu di samping yang biasa buat buka bulanan rutin, yang satunya lagi biasanya itu juga dari pabrikan sekitar tiap 8.000 atau ya pokoknya sih 3 bulan sekali lah buka tuh filternya, kayak di Jupiter MX tuh. Nah bedanya kalau yang ada filter begini 2 kali penyaringan sesudah pompa oli, disaring lagi di sini. Ini untuk partikel yang halus-halus yang seperti ini nih. Ini kan yang susah kesaring, karena yang di saringan yang di bawah itu kan dia lebih ke yang partikel besar. Kalau ini yang halus-halus nih, kayak begini nih tuh. Wih, gram-gramannya. Ini aja juga susah hilangnya tuh. Tuh, nempel sekali. Nempel banget. Kelihatan nggak? Tuh. Tuh. Kayaknya diam tuh. Diam mencelet. Tuh, ini aja udah jatuh ke sini. Ini sebentar ya. Ya lanjut lagi ke filter oli. Nah karena mesin-mesin modern kan tingkat presisinya lebih tinggi, otomatis dia kan lebih rapat jarak antar komponen. Nah makanya kenapa dipakai filter ini untuk menyaring sekian mikronnya gitu. Nah fungsi tujuan pakai magnet ini apa sih? Sebenarnya saya juga nggak komersil ya tentang magnet ini, silahkan mau pakai ya pakai, enggak ya enggak gitu. Cuman kalau untuk memperpanjang umur part ya kalau bisa dicoba pakai ini, cuman nempel di baut tap oli doang ya kan. Kalau bisa jangan beli yang stainless, beli baja, karena kalau baja nanti tinggal gini nih tuh. Itu ya, jadi dia tinggal nempel di sini. Nah gimana kalau seandainya kayak Jupiter MX, dia kan baut tap olinya mangkok. Nah taruh di bawah mangkoknya, bisa dilem besi, bisa dibalik sininya dikasih plat besi. Jadi biar si magnet ketika taruh di sini, di bawahnya ada plat besi kan, ini tetap nempel. Nah baru saringan yang kasa tuh kawat, itu partikel besar, terus baru per kan. Nah bisa seperti itu. Kalau nggak mau pasang juga nggak apa-apa, yang penting rutin ganti ini. Kalau untuk motor-motor sekarang, kalau motor matic kan nggak ada nih, ini hanya tipe-tipe tertentu yang besar-besar baru ada filter ininya kan, karena dia dimensi partnya juga gede gitu. Jadi ya ini karena motor bore up, jadi saya lebih ya supaya menjaga keawetan sih gitu. Oke, ini saya beresin ini dulu, nanti kita ganti ini. Proses nih, kita ganti filter.
Oh iya, jangan lupa ya, kalau proses pergantian oli usahain 1 liter kalau ganti ini ya, usahain 1 liter karena sekitar 200 mili ada di sini dan di atas kan dia sirkulasi begitu. Jadi kalau dibuka ini vakumnya kan hilang, jadi mau nggak mau dia akan luruh apa ya dia akan turun lah olinya gitu. Kalau ditutup kan dia vakum, jadi olinya masih ada di sirkulasi. Jangan lupa 1 liter. Pakai olinya apa yang bagus? Apa aja juga sebenarnya, yang penting olinya asli bagus. Yang penting rutin. Kalau buat motor bore up-an, pokoknya kalau udah kagak enak atau apa, feelingnya lebih ke feeling sih. Orang kalau main motor bore up pasti feelingnya tajam deh kalau soal oli mah. Jangan ragu-ragu lah. Kalau saya pakai olinya Enduro Racing 1040 gitu, bukan mau promo enduro ya. Shell AX7, AX5 juga oke. Kalau ada duit banyak pakai motul juga boleh, atau apa, atau mobil one, BM1 juga boleh. Begitu, suka-suka aja ya. Tapi kalau buat motor bebek begini kayaknya Enduro Racing bagus ya, karena cintailah produk Indonesia. Gitu. Ini saya pakai udah setengah tahun filternya. Jadi pas lagi naik mesin saya belum ganti filter olinya. Jadi makanya saya pikir buat Indrayan dulu. Ya ini kondisinya nih. Enduro Racing kondisinya seperti ini enggak. Pertamina nggak malu-maluin lah, ya enggak? Gitu. Nah ini kondisinya nih, filter yang pakai magnet. So, masih berwarna agak kuning-kuning dikit ya, nggak terlalu kotor. Bisa pakai gak sih ini? Bisa sih pakai, cuman kan berhubung ini saya habis naik mesin Rayon, kayaknya waktunya ganti lah. Berarti ini saya juga kan lagi uji coba juga, berarti ini setahun lagi harusnya sih ini masih mampu. Cuman untuk mengurangi resiko ya sebaiknya ganti lah ya. Cuman gara-gara part 30.000 yang di dalam sini semua dikorbankan gitu loh, yang harganya lebih dari 30.000. Jangan terlalu pelit lah ya. Tuh bosku. Oke. Jadi nanti kita rakit. Boleh di skip aja lah ya, beginian mah udah ya, jangan buang-buang kuota. Oke. Thank you telah menonton channel saya. Jangan lupa di like, subscribe, di share kalau ada yang bagus, ditiru caranya juga boleh. Yang penting roda 2 kita tetap sehat selalu. Oke, amin deh gitu. Makasih.